Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi komputer jaringan dasar kali ini membahas tentang IP address ya. Ini tentang IP address pada dasarnya ya seperti itu. Oke, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan IP address? IP address itu adalah baris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau gadget lainnya seperti itu ya. Ini berupa barisan angka-angka. Oke, saya secara cepat saja untuk pengertiannya seperti itu mungkin ya. Di sini versi IP address itu mempunyai dua, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk yang versi IP 4 itu terdapat 4 oktet bilangan seperti ini. Oke, nah terus yang IP versi 6 itu sekumpulan baris heksadesimal ya, itu dipisah menggunakan titik 2 seperti ini. Kalau yang IP versi 4 itu dipisah menggunakan titik 1 seperti ini. Nah, untuk IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit, terus yang IP versi 6 itu terdiri dari 128 bit. Oke, langsung ke yang IP versi 4. Di sini ada penjelasan, nanti kalian tinggal di pause saja videonya agar kalian bisa membaca pengertiannya dan eh, lainnya seperti ini sudah saya sediakan. Terus di sini ada tabel kelas IP versi 4. Ini IP versi 4 itu dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu ada kelas A, terus rentang angkanya itu ada di sini 0.0.0.0 sampai 127.255 seperti itu. Terus kelas B itu dari 128, berarti ini lanjutan ya. Kalau yang kelas A itu dari 0 sampai 127, tapi kalau kelas B itu dari 128 sampai 191. Terus kelas C itu dari 192, ini masih lanjutan. 192 sampai 223. Terus yang kelas D itu 224 sampai 239. Nah, terus yang kelas E itu 140 sampai 255 seperti itu. Jadi kalau kelas E itu dari 140 sampai 255. Oke, nah di sini untuk jumlah maksimal alamat IP itu kelas A itu ada 16 juta ya, 16 juta sekian segitu. Nah, terus yang kelas B itu ada 1 juta, terus yang kelas C itu ada 65.000. Dan jumlah maksimal jaringan itu 128 untuk kelas A, terus 16.000 untuk kelas B, terus yang 2 juta itu untuk kelas C. Jadi jumlah jaringan maksimal. Jadi misalnya berarti paling banyak itu untuk maksimal jaringannya itu adalah kelas C. Nah, kenapa di kelas D sama kelas E itu namanya multicast IP address? Nah, maksudnya multicast maksudnya itu misal ada IP yang sama. Nah, secara bersamaan akan digunakan oleh dua komputer, itu tidak akan masalah jika menggunakan kelas D. Tapi kalau menggunakan kelas A atau kelas B atau kelas C, jika ada IP yang sama atau urutan angkanya yang sama, itu akan menjadi crash seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan kelas D atau kelas E, IP address-nya sama, itu tidak akan mempengaruhi seperti itu. Karena bersifat multicast IP. Oke, next saja. Terus yang IP versi 6. IP versi 6 ini di sini ada beberapa pengertian lah. Kalian tinggal pause saja nanti untuk membacanya. Saya langsung ke tabel saja. Nah, untuk contoh alamat IP versi 6 itu seperti ini. Ini jadi ini bukan tahun ya, tapi ini sebuah angka atau address. Di sini di IP versi 6 itu dipisah menggunakan titik 2. Kalau tadi yang di IP versi 4 itu dipisah menggunakan titik dan ada 4 oktat, tapi kalau yang
di IP versi 6 itu dipisah menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, jika ada angka 0 di IP versi 6 seperti ini, itu akan biasanya nolnya ini tidak akan ditulis. Jadi langsungnya seperti ini. 2001.2 JDBA titik 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 2 titik 2. Jadi seperti ini ya, titik 2-nya ada 2. Terus langsung ke yang 3257 3257.29 seperti ini. Jadi kalau yang versi 6 seperti itu untuk contoh penulisan dan perbedaannya dari versi 4. Terus jumlah alamat IP-nya itu segini, ya kurang lebih segini. Ini gimana cara banyak? Oke, ya seperti itu. Oke, sambil saya next saja, saya sedikit percepat. Terus di sini ada fungsi IP address. Fungsinya itu apa? Kalian tinggal nanti di pause saja untuk videonya. Saya tidak akan membacakannya karena di sini sudah saya cantumkan, tinggal kalian pause saja. Terus selanjutnya itu ada kategori IP address. Di kategori ini ada kategori publik sama private. Nah, untuk publik itu biasanya digunakan untuk internet atau mengakses beberapa internet seperti itu. Jadi membutuhkan yang namanya akses internet kalau IP publik yang didapat melalui jaringan internet seperti itu kalau IP publik. Tapi kalau yang private itu digunakan komunikasi pada jaringan lokal. Jadi di sini kalau yang private itu tidak membutuhkan yang namanya tidak melalui koneksi internet. Jadi kalau yang namanya privat itu biasanya digunakan untuk pengiriman file secara lokal, misalnya komputer dan komputer satu seperti itu. Jadi tidak membutuhkan yang namanya akses internet seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja langsung. Terus di sini ada jenis IP address. Jenisnya itu ada yang namanya dinamis sama statis. Oke, yang dinamakan dinamis itu dimiliki oleh umum biasanya. Ya, alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma tetapi tidak bersifat abadi. Maksudnya jika kalian misalnya dimatikan komputernya atau laptopnya atau HP-nya, ketika nanti kalian menghidupkan kembali, kadang IP-nya itu sudah berubah secara otomatis. Jadi IP-nya itu tidak akan tetap seperti itu. Tapi kalau yang statis, kalian tinggal di set atau di blocking IP-nya. Jadi ketika kalian mematikan komputer atau merestart dan lain-lain, itu ketika menyala itu IP-nya tidak akan berubah seperti itu. Jadi kalau yang statis itu istilahnya itu debugging, sudah debugging ya debugging gitu loh. Jadi tidak boleh digunakan ke yang lainnya seperti itu. Oke, kalau yang perbedaan dinamis dan statis seperti itu ya. Kalau yang dinamis bisa berubah secara otomatis, tapi kalau yang statis itu tidak bisa berubah secara otomatis karena sudah debugging oleh kita sendiri seperti itu. Oke, lanjut saja. Terus di sini ada IP address untuk server web hosting. Nah, untuk server web hosting itu ada yang namanya share IP sama dedicated IP. Oke, untuk share IP itu tinggal kalian nanti di pause saja videonya dan dibaca bersamaan dengan dedicated server. Di sini untuk di sini yang set IP sama dedicated IP saya jelaskan untuk dasarnya saja sebagai pengetahuan terlebih dahulu, karena untuk yang dedicated IP nanti ini ada penjelasan lebih lanjutnya dan itu panjang lebar seperti itu. Jadi di sini akan saya kasih tahu terlebih dahulu untuk pengertiannya secara dasarnya dulu. Oke, selanjut saja dan ini di bagian terakhir. Oke, jadi kesimpulannya itu di sini IP address adalah sebaris angka yang digunakan oleh semua perangkat komputasi untuk berhubungan melalui internet. Nah, terus ada dua versi alamat IP, yaitu IP versi 4, terus ada versi IP 6. Seperti itu.
Terus IP address dapat dimanfaatkan untuk melakukan koneksi remote dengan device lain dan server. Ya, mungkin untuk materi IP address dari saya cukup sekian, dan semoga bermanfaat. Kalau mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih sudah mengikuti materi kali ini.